Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melana Aprilia, NIM 2016050005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha Bank Syariah. Di dalam Bank Syariah ada kegiatan usaha. Yang pertama, penghimpunan dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan funding. Yang kedua, penyaluran dana, dan yang ketiga, jasa. Yang pertama yaitu kegiatan usaha Bank Syariah dalam menghimpun dana. Dalam menghimpun dana di Bank Syariah, bank memiliki 3 produk, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Dalam bentuk tabungan, berbeda halnya dengan deposito. Kalau tabungan, penarikannya bisa dilakukan kapan saja, bisa menggunakan slip penarikan sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Kalau giro, penarikannya bisa dilakukan melalui biljet cek atau biljet giro. Cek ini kalau untuk produk giro biasanya dipilih oleh nasabah-nasabah pelaku usaha, misalnya pedagang ataupun pembisnis. Dan yang terakhir adalah deposito. Deposito adalah bentuk investasi yang memiliki jangka waktu atau limit waktu tertentu. Nasabah menyimpan dananya di bank syariah dengan tujuan untuk berinvestasi untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi dibatasi oleh persyaratan waktu. Yang mana waktu itu bisa 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, yang mana sesuai dengan produk-produk yang ada di bank itu sendiri. Dari 3 produk penghimpunan dana di bank syariah tadi, ada beberapa akad yang bisa digunakan oleh bank syariah di dalam tabungan. Contohnya seperti akad wadiah atau akad mudharabah. Jika akadnya wadiah, berarti nasabah menitipkan, di mana wadiah ini adalah akad titipan. Dan pada dasarnya nasabah menitipkan uangnya ke bank, bahkan dalam konsep fikihnya bank boleh mengambil biaya. Dan yang kedua, akad yang biasa digunakan di bank syariah adalah akad mudharabah. Yang mana akad mudharabah adalah akad kerjasama dari 2 pihak, di mana salah satunya memberikan modal. Dan yang memberikan modal dalam hal ini adalah nasabah. Nasabah yang memiliki modal, sedangkan bank adalah sebagai pengelola modal. Nah, modal inilah yang akan dikelola oleh bank syariah sehingga memperoleh keuntungan. Dan keuntungannya itulah yang akan dibagi lagi kepada nasabah dalam bentuk nisbah bagi hasil. Kegiatan bank syariah yang kedua yaitu penyaluran dana. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli ini ada beberapa akad. Yang pertama yaitu akad murabahah, di mana jual beli yang keuntungannya dijelaskan di awal dan modalnya juga dijelaskan di awal. Biasanya juga disebut juga jual beli transparan. Contohnya jual beli kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang dilakukan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka atau di awal. Contohnya seperti hasil pertanian. Yang ketiga yaitu jual beli istisna. Jual beli istisna ini adalah akad jual beli di mana barang pesanan itu dan pembayarannya itu dilakukan di akhir. Contohnya dalam pengaplikasian perbankan syariah dapat berupa pembuatan sebuah gedung. Selanjutnya yaitu poin tentang bagi hasil. Bagi hasil ini terdiri dari 2 akad. Yang pertama akad musyarakah dan akad mudharabah. Akad musyarakah ini adalah akad kerjasama antara pihak nasabah dan pihak bank yang menggabungkan hartanya guna memperoleh keuntungan, serta resikonya ditanggung secara bersama-sama. Pengaplikasian di perbankan syariah dapat berupa pembelian ruko dan sebagainya. Yang kedua adalah akad mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama sistem di mana pihak nasabah ini menyerahkan sejumlah modal dan keuntungannya dijelaskan di awal akad. Contohnya pembiayaan usaha ayam potong. Ijarah adalah akad di mana sewa menyewa suatu barang tertentu tanpa pemindahan hak milik. Contohnya seperti sewa ruko dan sewa yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah IMBT. Berbeda dengan poin yang pertama tadi, yang mana IMBT ini adalah akad sewa menyewa di mana akhir dari akad itu berakhir dengan kepemilikan bagi nasabah tersebut. Contohnya, dalam pengaplikasian perbankan syariah berupa kredit perumahan jangka panjang, di mana perumahan tersebut lama-kelamaan akan menjadi hak milik bagi seorang nasabah. Selanjutnya, kegiatan usaha bank syariah yang ketiga yaitu berupa jasa, di mana ini terdiri dari beberapa akad, diantaranya yang pertama yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain yang boleh diwakilkan.
Pengaplikasiannya pada perbankan syariah dapat berupa transfer, clearing, dan inkaso. Yang kedua yaitu akad kafalah. Kafalah adalah barang jaminan. Pengaplikasiannya pada perbankan syariah adalah pada bank garansi. Yang ketiga yaitu akad hiwalah. Hiwalah adalah akad pemindahan piutang dari seseorang kepada orang lain. Contohnya seperti anjak piutang. Selanjutnya yaitu akad sarf. Sarf ini adalah akad di mana jual beli mata uang. Suatu mata uang dengan mata uang lain atau dikenal dengan istilah falas, yaitu valuta asing. Berikutnya yaitu akad ran. Ran adalah akad penggadaian suatu barang, contohnya seperti gadai. Dan yang terakhir adalah akad qard. Qard ini adalah pemberian pinjaman kepada nasabah dengan catatan bank tidak menerima kelebihan atau pinjaman dari pokok pemberian piutang tersebut. Pengaplikasian akad qard ini dapat berupa qardul hasan. Nah, itulah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional, bank menerima sejumlah kelebihan dari pinjaman. Sedangkan di bank syariah, bank tidak menerima sepersen pun kelebihan dari pinjaman yang dipinjamkan kepada pihak nasabah bank. Bank hanya mengharapkan pengembalian pokok pinjaman saja. Landasan hukum dari akad qard ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang telah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang mana artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.